Pembelajaran kita dengan materi ruang lingkup pemasaran. Ruang lingkup pemasaran. Pengambilan keputusan tentang suatu produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan diawali dengan adanya analisis pasar. Dalam hal ini, analisis pasar merupakan bagian integral pada prosedur yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Dengan adanya analisis pasar akan memberikan kemungkinan para manajer pemasaran untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan para konsumen, para pembeli barang dan jasa. Selain itu, dengan adanya analisis pasar akan membuka kesempatan bagi para manajer pemasaran untuk memperkenalkan produk baru atau mengubah atau memperbaiki atau melengkapi produk yang dia buat. Jadi intinya seperti ini. Analisis pasar itu adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui sebab apa yang terjadi di dalam perusahaannya. Misalnya, jika perusahaan itu mengalami kerugian, itu perusahaan perlu membuat analisis pasar, mengetahui apa sebab perusahaan kita itu mengalami kerugian. Jadi, analisis pasar itu adalah untuk mencari tahu apa penyebab sesuatu itu bisa terjadi dan berusaha untuk mencari solusinya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Analisis pasar memiliki ruang lingkup sebagai berikut. 1. Barang dan jasa yang dipasarkan. Kita akan bahas nanti secara detail tentang barang dan jasa. Nomor 2 adalah tujuan analisis pasar. Dan yang ketiga, letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Yang keenam, organisasi pembelian. 5. Kegiatan pembelian. 6. Perkembangan pembelian. 7. Saingan perusahaan. Dan yang ke-8, pola pembelian. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ruang lingkup analisis pasar tersebut. Baiklah, kita lanjutkan materi yang berikutnya, itu adalah Ad 1, barang dan jasa berdasarkan analisis pasar yang meliputi 1. Barang dan jasa yang dipasarkan. Barang dan jasa yang dipasarkan ini antara lain 1. Jenis dan sifat barang. 2. Kuantitas dan kualitas barang. 3. Warna dan ukuran barang. Yang keempat, merek dan harga barang. Dan yang kelima, desain dan model barang. Yang keenam, barang industri dan konsumsi. Ini masih sambungan dari materi yang Ad 1 tadi, sambungannya. Jadi, kalau kamu mau mencatatnya, ini sambungannya. Tadi saya sudah sebutkan dari yang pertama jenis dan sifat barang, 2. Kuantitas dan kualitas barang, 3. Warna dan ukuran barang, 4. Merek dan harga barang, dan seterusnya desain dan model barang, dan yang terakhir barang-barang industri dan konsumsi. Ada orang yang berkata, apapun makanannya, minumannya, teh, botol sos, segala sesuatu yang ada pasti punya tujuan. Demikian juga dengan analisis pasar. Adapun yang menjadi tujuan analisis pasar itu adalah ingin mengetahui siapa-siapa yang menggunakan barang dan jasa, apakah barang-barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Ini adalah letak pasar. Seorang manajer pemasaran harus mengetahui tentang letak pasar. Berikut sifat dan karakteristik pasar yang akan dituju. Dalam hal ini, agar manajer pemasaran memudahkan melaksanakan pasar sasaran atau target market.
strategi pemasaran, dan segmentasi pasar. Coba perhatikan gambar ini bagaimana seorang manajer berupaya untuk memberikan pengarahan kepada anak buahnya supaya anak buahnya bisa bekerja dengan lebih baik, ya. Jadi di sini kemampuan dari seorang manajer yang sangat diperlukan. Yang berikutnya adalah organisasi pembelian. Organisasi pembelian di sini, seorang manajer pemasaran harus mengetahui siapa pembeli, siapa yang menggunakan, siapa yang paling berpengaruh di dalam pembelian barang, dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah organisasi pembelian. Nanti kita akan bahas tentang organisasi pembelian ini ya, lebih detail lagi. Selanjutnya adalah kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian, di dalam kegiatan pembelian meliputi dari siapa pembelian barang dilakukan, di mana pembelian barang dilakukan, berapa harganya barang, berapa banyaknya barang yang dibeli, bagaimana persyaratan di dalam pembelian barang, dan bagaimana cara pembelian barang. Perkembangan pembelian. Perkembangan pembelian di dalam analisis pasar, perusahaan harus mengetahui bagaimana perkembangan harga barang, bagaimana persediaan barang, bagaimana keadaan persaingannya, serta bagaimana keadaan permintaan dan penawarannya. Jadi di sini bagaimana keadaan pembelian di pasar. Ini hubungannya dengan persaingan. Bagian yang ketujuh adalah di dalam analisis pasar, perusahaan harus mengetahui keadaan persaingan. Apakah ada persaingan yang melakukan tindakan yang mengejutkan atau adakah saingan yang tidak sehat? Jadi kita harus tahu keadaan pasar tersebut. Apakah di pasar itu sudah ada tindakan-tindakan dari saingan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat ya. Misalnya menjual barang di bawah harga, itu merupakan tindakan saingan yang tidak sehat. Dan banyak hal lagi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang nakal untuk menjatuhkan lawan-lawan bisnisnya. Dan hal ini kita harus mengetahuinya. Dan yang terakhir adalah pola pembelian. Di dalam analisis pasar, perusahaan perlu mengetahui dan mengkaji kebutuhan dan keinginan serta pola pembeliannya. Serta kita ketahui bahwa pola pembelian para konsumen di pasar sangat berbeda-beda. Perhatikan yang ada di gambar. Ini adalah macam-macam pola pembelian. Dari gambar yang ada ini, kita ketahui bagaimana pola pembelian mereka. Misalnya, masyarakat yang ada di gambar yang paling bawah, di mana di sini ada seorang wanita dan seorang bapak-bapak, ini pasti pola pembeliannya itu sangat sedikit dan juga kualitas yang rendah. Kenapa? Karena penghasilannya sedikit. Kenapa penghasilannya sedikit? Karena kondisi situasi lingkungan mereka yang kita lihat. Kalau orang kaya ya nggak mungkin lah ya mandinya di bantaran sungai. Dan yang kedua adalah masyarakat menengah. Masyarakat menengah pola pembeliannya juga kita perhatikan. Mereka ini pasti membeli dalam jumlah relatif. Artinya relatif sedikit dan relatif besar, mereka menengah. Dan ini adalah masyarakat berada yang orang kaya selalu memiliki pembelian yang tinggi dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang banyak. Jadi seorang penjual harus mengerti dan memahami pola-pola pembelian dari konsumen dilihat dari penampilan mereka. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya merasa bahwa memang banyak kamu tidak paham, tapi percayalah ketika kita berupaya dan berusaha untuk mencari dan mengetahuinya, kamu pasti bisa. Banyaklah belajar, Mbah Google ada di sekitar kamu. Apabila ada soal atau materi yang kurang kamu pahami, boleh bertanya kepada saya atau boleh kamu melihat di Google. Jangan pernah malas, karena malas adalah racun buat setiap manusia yang ingin meraih kesuksesan. Ingat bahwa corona ini ada di sekitar kita, tetaplah waspada, cucilah tangan, dan gunakanlah masker, jaga jarak, hiduplah dalam sehat. Sekali lagi terima kasih, selamat berjumpa di hari yang akan datang. Sesi.